Hari ini senang sekali saya mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-9. Jangan pernah menilai atau menghakimi seseorang hanya ketika kita melihat dari berkatnya saja atau sesuatu yang bersifat materi dan lahiriah. Sekali lagi, kadar rohani seseorang tidak bisa dinilai dari berkat-berkat secara materi. Tentu saja kita sepakat akan hal itu. Namun, kita juga perlu tahu bahwa sesungguhnya ada korelasi juga antara berkat dan hubungan kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka bukan hal yang mustahil Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Saya percaya penuh akan prinsip ini. Demikian pula sebaliknya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai terganggu, ketika kita menjauh daripada Tuhan sang sumber berkat, bahkan kita terputus hubungan dengan Tuhan sang sumber berkat, maka itu juga mempengaruhi berkat yang kita terima. Hosea pasal 9 menjelaskan secara persis tentang hal ini. Ayat yang pertama dikatakan, janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Di ayat pertama ini dikatakan bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala. Padahal mereka adalah bangsa yang dipanggil, bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan, dan bangsa yang diberkati. Namun kini mereka beribadah kepada Allah lain. Apakah ini berpengaruh kepada berkat yang mereka terima? Berkat secara jasmani maksud saya, berkat secara lahiriah maksud saya, berkat di dalam pekerjaan mereka. Apakah ada hubungan, ada korelasi antara hubungan dengan Tuhan Allah Israel dengan berkat yang mereka terima? Di dalam ayat 2 menjawab, ternyata ada. Jawabannya seperti ini. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Jelas sekali Tuhan mengatakan, mulai sekarang tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberikan mereka makan, tidak akan memberikan mereka hasil. Bayangkan, mereka ini negara agraris. Negara agraris artinya keberlangsungan mereka, kesejahteraan mereka sangat ditentukan dari hasil tanah, dari hasil bumi. Dan bagaimana mungkin ketika Tuhan menutup langit, menutup berkat dari sorga atas mereka, maka tanah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalaupun menghasilkan, hasilnya sangat kecil, hasilnya sangat minim, sehingga berkat itu juga tersendat mereka dapatkan. Dari ayat ini saja, sekarang kita tahu, ternyata ada korelasi juga antara hubungan kita dengan Tuhan, antara berkat yang kita terima. Ingat, Dia Tuhan adalah sumber berkat. Bayangkan, kalau kita tidak menempel kepada sumber berkat, bagaimana mungkin kita dialiri berkat? Itu logika yang sangat sederhana yang saya yakin Anda bisa dengan mudah memahaminya. Kalau Dia sumber berkat dan kita menjauh, bahkan terputus daripada sumber itu, bagaimana kita bisa mendapatkan aliran-aliran berkat? Maka kalau kita tahu Dia sumber berkat, maka kita harus dekat dengan sumber berkat. Kita harus punya hubungan. Maka kita harus membangun jalur yang mana kita terhubung dengan Tuhan. Maka itu seperti pokok dengan carang-carang. Begitu mereka menempel, mereka ada hubungan, mereka dekat, tidak hanya dekat, tapi menempel. Maka apa yang terjadi? Ranting atau carang-carang itu dialiri makanan, dan mereka bisa menghasilkan buah. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuah jika kita berada di luar kasih karunia. Demikian juga hari ini kita belajar bersama-sama saudara-saudara, bahwa kita harus benar-benar memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Bukan tujuannya supaya kita diberkati menjadi kaya, bukan itu.
Tapi kita juga harus tahu itu merupakan akibat. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sebagai akibatnya, dan ini tidak bisa tidak, sebab dia sumber berkat. Begitu kita menempel dengan sumber berkat, berkat mengalir atas kita. Makanya benar yang ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, menjadi pemisah artinya hubungan mereka terputus, ialah segala dosa-dosamu. Kalau hubungan itu terputus, maka bagaimana mungkin mereka bisa dialiri berkat? Saya mengajak Anda semuanya sekarang membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi tujuannya supaya kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita mau berkat-berkat rohani juga kita alami dalam hidup kita, dan nanti berkat secara jasmani secara otomatis akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan berkati.